Halo sobat happy semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ada yang penting kita bahas di sini, yaitu mengenai the power of three atau PO3, yaitu mengenai accumulation, manipulation, and distribution, atau disingkat dengan EMD, yaitu membangun narasi perdagangan harian ya, terutama jika Anda adalah seorang trader scalper ataupun juga Anda seorang trader harian atau day trader. Teman-teman harus memahami satu konsep ini dari jika teman-teman mempelajari smart money concept ataupun ICT concept ya. Dalam candle satu hari, konsep AMD terjadi seperti apa? Pertama-tama harga open market ya, di sesi sini open ya, lalu dia harganya itu biasanya di sini terdapat accumulation atau akumulasi, lalu dia harganya turun membuat low, membuat manipulasi di sini, lalu dia harganya naik atau distribution atau distribusi ya, di sini distribusi dan membuat high, lalu dia turun lagi dan harga close candle satu hari di sini. Jadi open, low, high, close. Nah, untuk candle bearish, dia harga open di sini, lalu dia naik membuat high, lalu dia distribusi dan membuat low, lalu dia naik lagi dan close di harga ini. Nah, skematiknya contohnya kalau kita trace dari candle D1 ini apa yang terjadi di time frame M15, apa yang terjadi di satu candle D1 ini, dan kita bisa terjemahkannya atau kita bisa melihat pergerakan yang lebih kecilnya itu di time frame yang lebih kecil. Kita bisa lihat di M5, M1 ataupun M15 ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ini adalah time frame M15, maka candle satu hari ini pergerakannya contohnya ini di sesi sini open harga di sini, lalu dia membuat akumulasi, lalu dia turun membuat London manipulation, di sini turun ya London manipulation, di sini sesi Asia, di sini London manipulation, lalu di sesi Eropa menjelang sesi Amerika dia harganya naik membuat high, lalu dia turun ya sebelum terjadinya close market, dia close di harga ini. Jadi dia membuat akumulasi, manipulasi, distribusi, EMD, accumulation, manipulation, distribution. Oke, kita lihat contohnya di candle D1 ya, di hari sebelumnya di candle D1 ya. Nah, ini contoh candle yang hijau ini ya. Di candle yang hijau ini adalah candle D1 satu hari, jadi ya dia harga opennya tuh di sini, lalu dia turun membuat low, lalu dia naik membuat high, lalu dia turun dan close di harga ini. Nah, kalau kita trace ke time frame M15, nah teman-teman bisa lihat di sini candle opennya di jam 5.00 waktu Indonesia bagian barat. Ini open di waktu pagi hari ya. Sebelumnya close-nya di 03.45 dan di sini open di jam 5.00 waktu Indonesia bagian barat. Itu di sesi Sydney ya. Kita sesi Sydney kita masukkan ke Asian Session ya. Dia harganya konsolidasi seperti ini. Akumulasi ya, accumulation, lalu dia memanipulasi ya, manipulasi dia sampai sesi London ini di candle jam 15.30 baru dia harganya naik ya. Dia harganya naik melakukan distribusi. Lalu dia melakukan akumulasi lagi di sini di sesi New York ya. Ini harganya membuat high di sini. Di candle ini membuat high lalu dia turun dan konsolidasi. Lalu teman-teman bisa lihat di sini di jam
345 harganya close di harga ini. Oke, kita perkecil dulu ya. Nah, jadi dia akumulasi, manipulasi, distribusi. Dia open, membuat low, lalu di harganya naik, lalu dia turun dan membuat konsolidasi, lalu close seperti itu. Nah, sebelum memasuki materi tentang skematik dari AMD tersebut, nah di sini saya untuk memudahkan memakai indikator dari Boitoki ya, FX Market Session dari Boitoki. Nah, ini settingannya saya memakai GMT plus 7 waktu Indonesia bagian barat ya. Sesi Londonnya saya mengambil di London Opennya ya, di jam 14.00 sampai jam 19 ini di 19.00 ya. Pas open waktu New York, saya tidak memakai waktu London close-nya ya. Karena market London close itu berada di New York di waktu sesi pembukaan market New York, agar memudahkan kita karena itu sudah termasuk di sesi New York ya. Dan ini sesi New Yorknya di jam 19.00 sampai jam 03 pagi lebih 45. Nah, Tokyo di jam 6.00 sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Sydney saya tidak tandai ya, karena di sisi Sydney ini biasanya harganya itu tidak terlalu signifikan. Jadi di sesi Tokyo ini Asian Range ya, Asian Range ini London Open Kill Zone ya, sampai jam 19 ya, sampai jam 19. Di jam 19 sendiri ini waktunya New York ini sampai jam 3.45 ya. Ini teman-teman bisa sesuaikan nanti di sininya ya, di trading view-nya dulu di setting ke waktu Jakarta, dan di indikatornya tersebut ditandai di waktu Jakarta juga supaya memudahkan. Nah, untuk skematik yang pertama yaitu ini yang klasik biasanya. Nah, ini di sesi Asianya itu membuat Asian Range, London Manipulation, dan New York Reversal. Dia di sesi Asianya itu Asian Consolidation ya, atau Asian Range ini lalu dia harganya turun membuat manipulasi London Manipulation, lalu di sesi New Yorknya dia reversal atau dia distribusi terdistribusi di sini. Ini yang tipe up ya, daily up ya. Kalau tipe candle bearishnya di candle 1 dan diterjemahkan ke time frame yang lebih kecil, maka akan terbentuk seperti ini di Asian Range, dan dia membuat London Manipulation lalu membuat New York Reversal ataupun New York Distribution. Ini tipe yang kedua, memang ini tidak selalu terjadi ya, karena yang sering terjadi itu di sesi Asianya itu membuat konsolidasi ya, atau ranging. Nah, ini ada tipe yang kedua yaitu Asian Expansion, London Consolidation, dan New York Continuation. Sesi Asianya sudah uptrend, lalu tapi di sesi Londonnya konsolidasi, lalu di sesi New Yorknya meneruskan tren dari pagi ini ya, dari sesi Asia uptrend, dan di New Yorknya juga uptrend. Begitupun yang turun ya, dia paginya expansion, downtrend, dan di sesi Londonnya membuat konsolidasi harganya, lalu di sisi New Yorknya continuation bearish gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ini di sesi Asianya membuat Asian Range, lalu Londonnya expansion, dan New Yorknya consolidation. Jadi di Asianya membuat Asian Range yang konsolidasi, lalu dia membuat ekspansi di Londonnya, tapi di sesi New Yorknya dia konsolidasi. Ini yang tipe bullish. Yang tipe bearishnya sebaliknya ya. Nah, untuk tipe yang keempat ada search and destroy. Jadi tipe yang ini tuh biasanya ketika menjelang news ya, harga itu menunggu dulu ya konsolidasi di sesi Asia, dan di sesi Eropa pun volumenya juga tidak terlalu signifikan ya.
Tapi di sesi New Yorknya dia harganya ekspansi gitu. Yang downtrendnya seperti ini ya contohnya. Untuk melihat contohnya kita bisa lihat yang baru-baru ini ketika rilis news NFP ya, apa yang terjadi di hari itu. Kita lihat dulu di candle D1. Nah ini candle D1 ya, pas NFP non-farm payroll. Kita lihat lagi ke time frame M15. Ini di sesi Tokyo dan sesi London ya, di Asian range, dan sesi Londonnya itu tidak signifikan. Jadi ini tipe search and destroy ya, ini menjelang news. Jadi harganya itu dia mau kemananya itu para smart money dan juga para big player itu menunggu hasil news release ya. Teman-teman bisa lihat di sini. ICT sendiri ya, konsep ICT sendiri tidak menyarankan open posisi di Asian session ya. Jadi dianjurkan ketika di London ataupun di New York. Namun dengan memperhatikan poin-poin yang sudah saya bahas ya di video-video sebelumnya mengenai market structure dan juga order block dan juga liquidity ya. Ini kemarin pas ada news NFP ya, non-farm payroll. Kita lihat di sini harganya itu di Tokyo-nya juga konsolidasi dan juga Londonnya cukup konsolidasi. Baru di sisi New York-nya itu harganya terekspansi atau distribusi ya, harga distribusi. Teman-teman bisa lihat order block di waktu manakah harga itu membuat changing state of delivery. Pengertian order block sendiri adalah changing state of delivery. Jadi di sini market itu masih menunggu hasil keputusan atau hasil dari news ya. Teman-teman bisa lihat candle yang merah ini di jam 20.30 itu di waktu rilisnya news ya. Lalu harga itu turun. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ada market structure shift atau juga bisa teman-teman katakan sebagai choke ya, atau break of market structure. Men-sweep sell side liquidity, jadi ini juga termasuk sell side liquidity. Lalu harganya naik ya. Lalu harganya naik kita identifikasi sebagai market structure shift atau choke ya. Di sini ada choke. Teman-teman bisa lihat juga di sini ada failure swing ya. Swing yang di sesi Tokyo ini tidak mampu di break, lalu dia harganya memberi swing yang ini market structure shift, lalu dia harganya retest ya, barulah dia respect di fair value gap yang bersamaan dengan order block. Nah ini adalah order blocknya dan di bawahnya ada fair value gap. Ini fair value gap ya, fair value gapnya dimitigasi. Nah kadang-kadang memang harga itu hanya memitigasi fair value gap dan tidak memitigasi order blocknya. Nah bisa lihat teman-teman contohnya di sini. Teman-teman harus juga melihat order flow ya, order flow-nya seperti apa dan juga waktu-waktunya. Kita lihat ini jam 19.15 berarti di New York ya, dia respect di order block yang ini, order flow-nya ya. Dia respect di order block yang ini baru dia turun. Lalu di sesi London sendiri ini ada, jika teman-teman bisa melakukan short selling ya atau entry pendek juga bisa di sini. Setelah adanya Judah swing ini, lalu dia respect di order block yang ini ya. Tetapi ini bukan area yang ideal kalau entry di sini ya. Tapi kalau untuk misalkan TP-nya di sini, ini bisa dikarenakan masih ada area unmitigated di sini yang belum tersweep. Ada buy side liquidity yang belum di-sweep ya, karena ini juga adalah equal high ya. Di sini adalah equal high, jadi dia setelah harganya itu turun, dia men-sweep lagi equal high yang di sini, lalu dia turun. Jadi teman-teman perhatikan order block jam berapa saja ya. Jadi rata-rata itu setelah open London dan juga setelah
Open New York ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam profit.